Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali Yesus kuatku dapat kembali membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami masih lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan pimpin kami, dimanapun kami berada, kami percaya kami bersama dengan hadirat-Mu. Roh Allah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Firman-Mu ini kembali menguatkan hidup kami, membaharui iman kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, bahkan urapi hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam renungan hari ini yang berjudul Sikap Hati yang Benar. Dalam kitab Amsal berkata bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia mencerminkan siapa sebenarnya dirinya. Hati ibarat sumber mata air. Hati ibarat sumber mata air yang bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Sebaliknya, bila sumbernya bersih, maka bersih pula airnya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki sumber air yang benar, sumber air yang tepat, sumber air yang menghasilkan air kehidupan. Tapi tatkala firman itu kita silakan dia masuk dalam diri kita. Firman itu yang akan menjadi mata air yang hidup dalam kehidupan kita. Seperti ada pujian yang berkata bahwa di hati inilah rumahmu. Hati kita adalah rumah Tuhan. Hati kita adalah tempat yang diinginkan Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita melihat bahwa betapa pentingnya sikap hati kita di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya hati kita. Betapa Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam kita mengikut Dia. Dan berbicara tentang sikap hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di hari ini datang agar kita memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sama-sama kita lihat ayat pokok kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 berbunyi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan berkata bahwa buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Ini merupakan suatu perintah Bapak Ibu Saudara. Dalam mempunyai sikap hati yang benar, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu membuang segala dosa yang mengotori diri kita. Segala kejahatan yang mungkin tanpa kita sadari, kita lakukan melalui mulut kita, melalui sikap kita, yang mungkin kita lakukan kepada sesama kita. Tanpa kita sadari, mereka merasa kita menjahati hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan tidak berkenan akan kekotoran, dosa yang mengotori diri kita, kejahatan yang mungkin mengecewakan hati Tuhan dan juga mengecewakan sesama kita. Ini merupakan perintah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kotoran apakah yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Namun hari ini jika kita ingin kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus minta ampun itu semua. Dan kemudian yang kedua berkata bahwa dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lembut, dengan lemah lembut. Kenapa harus terima dengan lemah lembut? Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang mau ditegur. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, terutama Bapak Ibu Saudara.
dan lemah lembut merupakan karakter daripada Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang merupakan karakter daripada Tuhan Yesus? Sama-sama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Aku lemah lembut. Tuhan Yesus suruh kita belajar dari dirinya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Karena untuk dapat menerima firman Tuhan, untuk dapat menyambut firman Tuhan, kita harus memiliki sikap hati seperti Tuhan Yesus. Sikap hati yang lemah lembut, sikap hati yang berkenan di hadapannya, terutama Bapak Ibu Saudara. Hati yang lemah lembut akan mudah untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang lemah lembut akan mudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hati yang lemah lembut Tuhan berkenan. Hati yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengontrol emosinya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang panjang sabar, seperti Tuhan Yesus kita. Dia mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Mari kita mau memiliki hati yang lemah lembut itu seperti Tuhan kita. Hati yang senantiasa berkenan di hadapan Dia, yaitu karakter Tuhan biarlah hidup dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Saat hati kita mudah untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, selanjutnya apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita? Dalam ayat yang ke-21 kembali kita lihat, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan akan mudah tertanam dalam diri kita. Saat hati kita mudah untuk mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu yang akan menyelamatkan jiwa kita. Firman itu yang akan menolong kehidupan kita, sehingga kita boleh terlepas dari setiap dosa yang kotor, dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita rindu, kita semua memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terutama sikap hati yang lemah lembut seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kita. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam diri kita. Biar kita boleh memancarkan terang kasih Kristus, kita boleh menghasilkan buah-buah roh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kita. Baik, puji nama Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa untuk menutup renungan kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu mengajarkan hidup kami. Biar kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terlebih dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami memiliki karakter seperti Engkau. Memiliki hati yang lemah lembut, hati yang berkenan di hadapan Engkau. Yang seperti Engkau ingini, itu ada dalam diri kami. Tuhan tolong biarlah firman ini terus tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bahkan firman ini termeterai dalam diri kami ya Tuhan, sehingga tak ada satupun yang dapat mengambil firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap apa yang menjadi aktivitas mereka di hari ini, dalam sekolah mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Allah menjadi milik bagian mereka di sepanjang hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terutama Allah Roh Kudus, pimpin mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami menerima firman Tuhan di hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.